Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 dengan tema Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita memuji dari PKJ 23. Marilah memuji. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali atau elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu, seekor Raja Wali harus membuat suatu keputusan yang sangat berat di usia yang ke-40. Di usia tersebut, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan waktu terbang. Pada saat itu, Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan: menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan selama 150 hari. Banyak Raja Wali mati di proses ini karena mereka ada di posisi yang sangat rentan akan bahaya. Mereka tidak bisa mencari makan dan melarikan diri dari pemangsa. Untuk melakukan transformasi ini, Raja Wali harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Pertama-tama, ia harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru. Dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakarnya, dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu persatu. Suatu proses yang panjang dan menyakitkan. 5 bulan kemudian, bulu-bulu Raja Wali yang baru sudah tumbuh. Ia pun mulai dapat terbang kembali. Kisah proses kehidupan Raja Wali terlihat berat, tapi di dalamnya ada karya kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang telah memberikan kekuatan baru pada Raja Wali hingga bisa terbang kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini mengantar kita untuk merenungkan apakah kita terus merayakan kebaikan Tuhan hingga tak berhenti memuji-muji namanya,
Marilah kita merenungkannya. Ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 akan dibacakan oleh Bu Monica. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya boleh firman ini menjadi tuntunan bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mohon hikmat dan pencerahan ketika kami membaca dan merenungkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung ratawali. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini berisi tentang ungkapan syukur Daud atas kebaikan Tuhan yang dialaminya. Dengan semangat, Daud mengucap syukur melalui puji-pujian bagi Tuhan. Dia bukan asal menyanyi, tetapi memuji Tuhan dari jiwanya. Hal ini mau menyatakan kesungguhan hati dalam mensyukuri kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan yang dialami Daud? Daud merasakan kebaikan Tuhan melalui pengampunan Tuhan, kesembuhan dari penyakit, penebusan, kasih setia, dan rahmat Tuhan yang selalu melingkupi. Segala kebaikan Tuhan itu memberi semangat dan kekuatan baru bagi pemazmur. Digambarkan dalam ayat 5, oleh karena kebaikan Tuhan, kekuatan pemazmur menjadi baru seperti burung rajawali yang diperbaharui kekuatannya hingga bisa terbang kembali. Tentu kalau Daud menulis mazmur pujian syukur yang luar biasa ini bukan berarti hidup Daud tanpa masalah. Kita tahu Daud mengalami dinamika kehidupan yang tidak mudah. Bahkan dia juga pernah terjatuh dalam dosa. Dalam perjalanan hidup Daud, ada masa kelam, ada masa tegang, ada masa dalam bahaya yang mengancam nyawa, tapi juga ada masa berjaya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Ada resah, susah yang waktu muncul. Tapi apapun yang kita alami, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Itulah kesaksian iman Daud yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkannya. Dalam keheningan, hitunglah berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Apakah semua itu telah membuat kita memuji-muji Dia dengan sepenuh hati dan jiwa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami memuji-muji Engkau senantiasa, sebab karya kebaikan-Mu selalu melingkupi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan serta pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Hingga hari ini kami boleh tetap bersyukur, bersukacita, merenungkan, membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kala hidup terasa berat, kita akan selalu berusaha untuk mengingat kebaikan Tuhan agar kita selalu bersemangat melanjutkan karya kehidupan kita
dan kita akan memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.